Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, mahasiswa atas nama Yana, jurusan Manajemen, Angkatan 2022, NIM 2022-10012. Baik, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang sektor-sektor yang berada dalam Bursa Efek Indonesia serta emiten yang terdaftar dalam sektor di Bursa Efek Indonesia tersebut. Baik, yang pertama ada 11 sektor saham utama yang berada dalam Bursa Efek Indonesia. Oke, kita langsung masuk saja. Yang pertama itu ada sektor saham energi. Jadi sektor saham energi ini adalah sektor saham yang mencakup perusahaan produk atau jasa yang berkaitan dengan ekstraksi energi. Yang kedua itu ada sektor saham barang baku. Nah, sektor saham barang baku ini terdiri dari perusahaan yang menjual produk atau jasa yang nantinya digunakan industri lain sebagai bahan baku untuk memproduksi barang jadi. Yang ketiga itu ada sektor saham perindustrian. Sektor saham ini mencakup perusahaan yang menyediakan produk-produk dan jasa untuk dikonsumsi industri, jadi bukan oleh konsumen. Yang ketiga itu ada sektor saham barang konsumen primer. Nah, sektor saham ini tuh merupakan sektor saham yang berisi perusahaan yang menyediakan barang-barang dan jasa yang dijual ke konsumen untuk kebutuhan utama. Dan yang kelima itu ada sektor saham barang konsumen non-primer. Nah, pada sektor saham ini dia berisikan perusahaan yang memproduksi ataupun mendistribusi barang sekunder. Dan yang keenam itu ada sektor saham kesehatan. Nah, sektor saham kesehatan ini dia berisi perusahaan yang menyediakan produk juga layanan serta kesehatan. Dan jenis perusahaan sektor saham ini antara lain penyediaan layanan kesehatan, produsen alat kesehatan, dan medis. Dan yang ketujuh itu ada sektor saham keuangan. Nah, perusahaan sektor saham keuangan ini dia menyediakan jasa keuangan antara lain seperti bank, jasa investasi, asuransi, dan juga lembaga keuangan konsumen lainnya. Dan yang kedelapan itu ada sektor saham properti dan real estate atau real estate. Nah, sektor saham properti dan real estate ini dia mencakup perusahaan pengembangan properti, real estate, dan perusahaan pendukungnya. Dan ada perusahaan lainnya juga. Yang kesembilan ada sektor saham yaitu sektor saham teknologi. Nah, sektor saham teknologi ini berisikan kelompok perusahaan yang menjual produk-produk juga layanan teknologi. Jenis perusahaan sektor saham ini antara lain perusahaan layanan, internet, produsen perangkat lunak, dan juga perangkat keras. Dan yang ke-10 itu ada sektor saham infrastruktur. Nah, sektor saham infrastruktur ini dia mencakup perusahaan pengembangan dan penyediaan infrastruktur antara lain infrastruktur perusahaan telekomunikasi, komunikasi, teknik sipil, dan layanan publik. Dan yang terakhir itu ada sektor saham transportasi dan logistik. Nah, sektor saham transportasi dan logistik ini merupakan sekelompok perusahaan dalam bidang-bidang kegiatan, perjalanan, dan juga transportasi. Jenis perusahaan ini tuh dia dalam sektor saham transportasi dan logistik antara lain perusahaan penyedia transportasi, pelayanan logistik, dan juga pengiriman. Jadi, adapun beberapa sektor saham yang sudah terdaftar dalam emiten. Yang pertama, sektor saham yang terdaftar dalam emiten itu dia adalah sektor saham energi. Dia mencakup perusahaan emiten PT Andro Energi, PT AKR Korporindo, dan PT Indo Tambagraya Mega Tbk. Dan yang kedua itu sektor saham barang baku yang telah terdaftar di dalam emiten yang mencakup PT Barito Pasifik, PT Indakiat PULP dan Paper Tbk, serta PT Surya Esa Perkasa. Dan selanjutnya ada sektor saham perindustrian. Nah, sektor saham perindustrian ini yang telah terdaftar dalam emiten, dia mencakup
PT Astra International Tbk, dan PT United Tractors Tbk. Yang selanjutnya sektor saham barang konsumen primer, dia terdaftar dalam emiten dan juga mencakup beberapa PT seperti PT Indofood Sukses Makmur, PT Sumber Alfria Trijaya, PT Campina Es Krim, dan PT Sika Sarua Mountain Dairy. Selanjutnya ada sektor saham barang konsumen non primer. Dia mencakup PT AC Hardware Indonesia dan PT Astra Ota Parts serta PT Era Jaya Swasembada. Selanjutnya ada sektor saham kesehatan. Dia sudah terdaftar dalam emiten dan juga mencakup PT-PT seperti PT Indofarma, PT Kalbu Farma, PT Kimia Farma, serta PT Industri Jamu dan Farmasi Sido, dan juga PT Siloam International Hospital. Dan yang terakhir itu ada sektor saham keuangan yang telah terdaftar dalam emiten yang mencakup yaitu PT Bank Negara Indonesia Persero, PT Bank Sentral Asia, PT Bank Rakyat Indonesia, dan PT Bank Mandiri. Dan selanjutnya yaitu sektor saham properti dan real estate. Dia mencakup PT Bumi Serpong Damai, PT Lipo Karwaci, PT Pakuwon, Jati Tbk, dan PT Makmur Berkamanda. Jadi beberapa itu tadi sektor saham yang telah terdaftar dalam emiten yang ada di Bursa Efek, dan yang saya sebutkan itu mencakup PT-PT yang telah mendirikan emiten tersebut. Sekian dari video saya kali ini. Apabila ada kesalahan dalam mengucapkan sepatah kata, mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.